Saudara, saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana. Ini Rabu terakhir dari bulan Januari tahun 2021. Saudara-saudara, pada hari-hari ini, dan saya katakan, ya, catat, dan seterusnya. Banyak orang yang membutuhkan namanya keajaiban. Dunia sedang diambang, firman Tuhan katakan selesai. Tapi firman Tuhan tidak pernah selesai. Firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Keajaiban dibutuhkan saat-saat ini dan seterusnya, saudara-saudara. Ya, baik dalam keajaiban perekonomian, juga kesehatan, saudara. Bahkan keajaiban di dalam rumah tangga, keluarga, saudara dan kita semua. Bagaimana kita mensikapi seperti ini, saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana, saudara? Ya, apakah masih ada keajaiban-keajaiban itu? Yang apa yang terjadi di Alkitab? Mari kita lihat, saudara-saudara, apa kata firman Tuhan. Kita membuka kitab Mazmur, saudara, di dalam pasal 77, ya. Di dalam ayat 12 dikatakan begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu, keajaiban-keajaiban Tuhan. Dari zaman purbakala, dari dahulu kala, saudara-saudara, apa yang sudah diperbuat Tuhan. Kalau saudara melidiki Alkitab ini, kitab yang namanya kitab kuno ini, saudara, luar biasa. Peristiwa demi peristiwa terjadi yang namanya ajaib. Ya, saya tidak banyak memberi contoh, tapi di sini banyak sekali, saudara. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang namanya keajaiban. Keajaiban, saudara, yang tidak dapat dibuat oleh siapapun di dunia ini, dibuat oleh manusia siapapun, kecuali dibuat oleh Tuhan, yang tercatat di Alkitab ini. Mari, saudara, saya akan berikan contoh, tidak semua, ya, tapi saya berikan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan apakah itu masih bisa terlaksana? Tentu berbeda, saudara, kasusnya, tapi mirip, sama, yaitu ajaib. Terima kasih. Mari, saudara, ya, kita mau melihat perbuatan Allah Tuhan kita itu di zaman dahulu kala yang tercatat di Alkitab, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Saya mau pertama adalah perjanjian lama, saudara-saudara. Saudara buka dalam kitab Keluaran, saudara, ya, kitab Keluaran di dalam pasal yang ke-14 demikian. Kitab Keluaran dalam pasal 14. Saya mau baca ayat 21 dan 22 saja, tapi itu ada ceritanya, saudara. Di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Saudara silakan membacanya. Saya sampaikan yang 21 dan 22 dalam Keluaran 14. Lalu Musa, ya, dan ini cerita ini, saudara-saudara, peristiwa terjadi, saudara, ya, pada saat itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Ada tongkat di sana, saudara. Tangan Musa ada tongkat, lalu diulurkan ke laut yang namanya Laut Tiberau pada waktu itu, saudara. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Laut Tiberau terbelah. Ajaib, bukan? Ajaib, saudara. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut, di tempat kering sedang di kiri dan di kanan mereka, yaitu sebagai tembok bagi mereka. Saudara-saudara, cara Tuhan membuat keajaiban, kalau sudah membaca itu adalah ketika bangsa Israel, ya, keluar dari tanah Israel menuju ke tanah perjanjian,
Di sana ada Laut Teberau. Tidak bisa. Stop, berhenti, tidak bisa jalan. Kanan kiri bukit. Di belakang ada tentara Firaun. Tidak ada jalan, saudara. Kalau kata tidak ada jalan, semua sudah tertutup. Di depan laut, masuk, teruskan mati. Di belakang ada tentara Firaun. Saudara, kemana? Tuhan. Kanan kiri bukit. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu bekerja atas bangsa Israel. Saudara-saudara, dengan perantaran seorang Nabi Musa, alatnya Tuhan, Nabi sudah diperintahkan, ulurkan tanganmu, dan laut itu terbelah. Ajaib kan? Lalu bangsa Israel maju dan selesai. Saudara-saudara, ada kenyamanan, ada ketenangan. Bisakah ini, saudara, sekarang yang terjadi? Saya tidak banyak-banyak, saudara. Ya, pada saat keajaiban yang Tuhan berikan kepada saya sendiri dalam pelayanan saya, saudara. Ini sudah terjadi lampau juga. Saya juga dapat melewati, saudara-saudara, banjir yang begitu besar di Kendal. Ya, mobil saya waktu itu mau melayani di Jakarta. Ya, saya berangkat dari Sabtu, hari Minggu jam 10 pagi saya melayani di Jakarta. Ya, di salah satu gereja, saudara-saudara. Saya berangkat pagi-pagi, tapi ternyata dihadang banjir yang besar, tidak bisa jalan. Hanya satu jalan itu, saudara. Di kendaraan, begitu banyak kendaraan yang antri. Di sana saya lihat ada truk, ada bis yang terjebak di banjir, tak bisa jalan. Apalagi mobil saya mobil kecil, ya, Suzuki Carry itu, saudara. Tetapi bagaimana saya melewati? Ajaib. Mungkin, saudara, ya, pada saat itu, ya, saya satu-satunya. Ya, saya berangkat pagi-pagi, saudara, subuh, saudara. Saya berangkat. Tapi saya mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Saya bisa menyeberang, saudara, dengan cara Tuhan. Saudara, sulit saya menceritakan pada waktu itu, sulit. Tapi luar biasa. Dan saya sampai di sana pada pagi harinya, dan saya bisa melayani. Haleluya. Puji Tuhan, keajaiban Tuhan, saudara-saudara, saya ingat terjadi itu, saudara. Ini di dalam perjanjian lama, dan banyak sekali, saudara. Sekarang saya mau buka, saudara, di dalam perjanjian baru. Ya, di dalam perjanjian baru, saudara pasti sudah sering membaca, mendengar peristiwa ini, yaitu dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9, saudara. Injil Lukas pasal 9, saya mau baca ayat 16 dan 17 saja, saudara. Tapi saudara dapat membaca dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Tapi saya baca ayat 16 dan 17. Demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saya sampaikan, ajaib. 5 roti, 2 dan 2 ekor ikan, saudara. Ya, kalau sudah membaca ceritanya, juga ada di dalam Injil-Injil yang lain. Luar biasa. Ribuan orang dapat dikenyangkan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan bahkan dikatakan sisa 12 bakul. Bagaimana bisa? Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Keajaiban masih ada. Terjadi bukan zaman dahulu kala. Sampai detik ini. Dan dalam pelayanan saya sendiri, saudara. 5 roti 2 ekor ikan. Tentu dalam kasus yang berbeda. Sudah saya sering katakan, saudara. Ketika itu, saudara, saya punya kerja, menikahkan anak yang pertama, saudara. Bagaimana Tuhan mencukupkan makanan itu. Yang sebetulnya tidak cukup, undangan saya hanya 350. Berarti itu 700 orang. Karena saat itu, saudara, saya memakai yang namanya piring terbang. Istilahnya di sini Semarang, saudara. Satu-satu, ada 5 masakan. Orang diberi satu-satu 5 masakan, saudara. Satu piring. Seperti itu. Tapi saudara, lihat. Yang datang, saya sudah mencukupi, saudara, 700
dan saya tambah 50 jadi saya siap 750. Itu kalau datang semua, kebanyakan nggak bisa, saudara. 80% sudah bagus. Tetapi saudara, yang datang saat itu adalah 1000 lebih saudara-saudara. Dari mana? Ya, teman-teman bagian seksi makanan itu, saya pakai catering, ya begitu panik saudara. Mungkin bagaimana saudara. Tapi lihat, Tuhan bekerja. 5 roti 2 ekor ikan. Tapi di tangan Tuhan, saya serahkan saudara. Seperti perjamuan kami di Kana juga. Itu ajaib. Ya, ada pesta perkawinan di Kana. Hanya air dirubah jadi air anggur. Ada kekurangan air anggur. Nah, ini 5 roti 2 ekor ikan. Dan saudara, semua berjalan dengan baik. Dan bahkan saya diberi sisanya. Oh haleluya, itu keajaiban. Dan kalau saudara pada saat ini saudara ada masalah, aku tidak tahu. Ini banyak sekali saudara mengenai sakit penyakit. Mengenai orang yang mati dibangkitkan kembali. Baik perjanjian dulu ada semua. Dan segala macam hal ada. Dan sekarang pergumulan hidup. Saudara, saya tidak tahu. Kalau saat ini ada pergumulanmu yang belum terselesaikan. Percaya, keajaiban Tuhan masih ada. Malam ini, saya patahkan segala sakit penyakit. Dan saya perintahkan segala penyakit itu pergi daripadamu. Ada kesulitan dalam sakit penyakit, kesehatan. Ada masalah dalam ekonomi, Tuhan akan beri keajaiban, terobosan yang ajaib. Dan malam ini saudara akan mendapatkan itu saudara. Karena Tuhan masih sama, tidak pernah berubah. Dari zaman dahulu purbakala itu, dan sekarang ini dan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Dan bahkan keluarga rumah tanggamu akan diberikan jalan keluar yang baik, solusi yang baik, ada damai sejahtera menyertaimu. Mari saudara-saudara, kalau pada saat ini saya katakan jangan lupakan apa yang pernah terjadi dan pernah Tuhan tolong kepada saudara hari-hari yang lalu. Jangan lupakan. Maka saya berikan tema daripada firman ini adalah melawan lupa. Jangan melupakan saudara. Tuhan tetap sama. Mari saudara, saya menggunakan minyak. Sampai seperti ini saudara. Pergunakan ini. Mari, apapun masalahmu tadi. Sekarang apa saudara yang belum terselesaikan? Sakit penyakit, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga rumah tangga, mari. Apa saja saudara. Masalah pendidikan anak-anak sekolah. Masalah kalau kamu belum punya anak, kandungan belum dibuka. Mari kita serahkan. Belum punya pasangan hidup, saudara-saudara. Mari kita lakukan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan ini, minyak kudus ini, ya. Sekarang katakan saudara, saya akan memberikan berkat dengan nama Tuhan Yesus atasmu. Urapan itu dan engkau katakan kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan itu, saya akan memberkatimu. Iya, dengan berkat Bapa. Dengan izinnya dia, aku berkati kamu, kesehatanmu, ekonomimu, rumah tangga keluargamu, kebutuhanmu apa saja, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat Tuhan turun atasmu, mengalir di dalammu, dan aku lawat engkau. Ingat, Tuhan berkuasa, dan sampai hari ini berkuasa. Jangan lupakan itu, tetap di dalam Tuhan. Mari saudara, kita lakukan itu dengan sujud menyembah. Dan kita nyanyikan, ku nyanyi haleluya, dia besar, saudara, ajaib, luar biasa, ku nyanyi haleluya, pujikan itu, ku nyanyi haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa kembali dengan saya berjalan, saudara-saudara, pada bulan berikutnya, bulan Februari, luar biasa, saudara-saudara, tahun 2021, Tuhan memberkatimu, amin.